Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ana fasal suci. Syurutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu asyaratun iku ana 10. Syaratnya wudhu ada 10. Jadi syarat itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan wudhu. Sesuatu. Karena ini bahas wudhu berarti syaratnya wudhu itu adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum wudhu. Itu ada 10. Al-Islamu rupane Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Islam. Mafhum mukhalafahnya orang yang bukan Islam berarti wudunya tidak sah. Wa tamyiz. Jadi tamyiz itu sebuah istilah untuk seorang anak yang sudah bisa sudah paham ketika diajak ngomong gitu. Dan bisa jawab. Iki ada qaul yang menyatakan tamyiz itu seperti itu. Ada lagi yang namanya tamyiz itu adalah anak kecil yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Ada banyak qaul tentang masalah tamyiz. Alhasil tamyiz itu adalah sifat untuk untuk bayi yang sudah bisa membedakan lah. Terus makna lugatnya membedakan. Jadi kalau makna istilahnya ulama berbeda pendapat. Yang seperti tadi saya terangkan, ada yang mengatakan tamyiznya seorang sobi itu ketika sudah bisa ngomong terus bisa jawab, ketika ditanya bisa jawab. Ada lagi ulama yang mengatakan yang nama tamyiz itu ketika ada anak kecil sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Tamyiz. Nah, jelas ya. Warna qa'u dan warna qa'u lan suci. Anil haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Syarat yang selanjutnya yang ketiga yaitu suci dari haid. Maksudnya tidak sedang haid atau nifas. Ini khusus perempuan. Jadi kalau seorang perempuan lagi haid atau nifas itu wudunya enggak sah. Ini perlu dicatat. Lah wudunya sah ketika sudah berhenti. Ketika darah haidnya itu sudah selesai, darah nifasnya sudah berhenti, dia wajib mandi. Nah, ini kalau sudah berhenti wudunya nanti dikatakan sah. Jadi jangan sampai musprol, percuma, bahkan haram orang haid kok wudu. Dikatakan apa? Tala'ub bil ibadah. Wa amma. Selanjutnya yang ke nomor 4, wa amma lan bersih sangka perkara. Yamna'u kang iso nyegah apa ma wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit. Yang nomor 4 yaitu anggota wudu bersih dari sesuatu yang bisa mencegah mengalirnya air ke kulit, ke anggota wudu kulit itu, ke kulit. Jadi sebelum wudu itu harus diperiksa apakah di tangan, di kaki itu ada sesuatu yang bisa menghalangi air menuju ke kulit apa enggak. Kayak seperti apa lilin itu termasuk kategori bisa menghambat mengalirnya air. Mungkin yang kerja bangunan cat itu cat tembok, utawa mungkin kalau cewek menggunakan yang di kuku itu pacar
itu termasuk kategori sesuatu yang bisa menghalangi air. Atau kalau yang di sawah itu lumpur yang sudah mengering, itu termasuk kategori manik. Jadi sebelum wudhu harus dibersihkan dulu semua itu, baik itu cat, lilin, kotoran yang sudah mengering, itu harus dibersihkan dulu kalau sebelum wudhu ya. Terus wa ala yakuna lan yen to ora ana alal udwi ing ngatasi anggota ma apa perkara yuwirus kang iso nguwai apa ma almaa ing banyu. Persyaratan yang nomor 5 yaitu di anggota wudhu tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah sifatnya air. Jadi nanti akan diterangkan salah satu syaratnya wudhu itu menggunakan air yang suci mensucikan. Nah, kita kemarin sudah belajar juga kalau air yang suci mensucikan itu ada kalanya satu air sedikit dan air banyak. Ketika sedang berwudhu itu mesti kategorinya air sedikit. Nah, kalau air sedikit itu yang awalnya suci mensucikan itu bisa menjadi suci tok, tapi tidak bisa mensucikan ketika air tersebut salah satu sifatnya berubah. Contohnya kalau cewek misalnya make upnya tebal, ketika dia nggak membersihkan dulu make upnya yang tebal itu nggak dibersihkan dahulu, dia langsung membasuh wajahnya, otomatis air yang ada di wajah itu pasti berubah, tidak lagi dikatakan air yang suci mensucikan. Kenapa? Ya mestinya itu air yang terhadap di wajah mesti wangi. Terus kalau misalnya bisa diketahui itu airnya sudah enggak berubah warnanya karena pengaruh dari make up. Jadi hati-hati kalau misalnya ada make up yang tebal, sebelum melakukan wudhu dibersihkan terlebih dahulu supaya supaya tidak merubah sifatnya air. Paham ya? Terus wal ilmu bi fardiyatihi, wal ilmu lan ngawarwi bi fardiyatihi kelawan bangsa fardune wudu. Saat yang ke-6 yaitu mengetahui rukun-rukunnya wudu itu apa saja. Kemudian rukunnya wudu ada berapa? Ada 6. Nah ya itu harus diketahui. Orang yang wudu tahu benar. Tahu kalau ini rukunnya wudu. Membasuh itu rukunnya wudu. Tahu. Inilah pentingnya belajar. Pentingnya ngaji biar ngerti mana rukun-rukunnya. Mana kesunahan. Jangan sampai berkeyakinan kalau membasuh wajah adalah sunnah. Nah, jangan. Nih syarat yang selanjutnya yang nomor 7. Wa alla ya'taqida lan yen to orang iktikad sapa wong berkeyakinan fardhan ing suci fardu min furudihi saking fardun pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunnah. Enggak boleh meyakini satu fardu dari fardunya wudu diwakini bahwa fardu tersebut adalah sunnah. Contoh, ada orang meyakini kalau membasuh tangan itu sunnah nggak apa-apa ditinggalkan. Kalau sunnah kan gitu toh, nggak masalah. Walaupun orang tersebut wudhu dengan sempurna akan tapi dia punya keyakinan seperti itu, wudhunya tetap gak sah. Karena kenapa? Ya ini, karena syaratnya wudhu salah satunya adalah harus berkeyakinan kalau anggota fardu ya harus diyakini fardu, gak boleh diyakini sunnah.
seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Paham ya? Oke. Terus yang selanjutnya walma ulan banyu atau guru kang suci. Atau guru kang suci tur nyuciake. Jadi nggak bisa wudhu dengan menggunakan air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan itu seperti apa? Air yang sudah berubah dari sifatnya kayak gini, air bunga yang sampai wangi banget itu suci tapi tidak mensucikan. Es teh itu suci tapi tidak mensucikan. Wudhu dengan menggunakan es teh juga sah. Tuh, paham. Terus next wadukhulul waktu lan manjinge waktu wal mualatu lan nuli-nuli. Jadi syarat selanjutnya yaitu adalah masuknya waktu. Wal mualatu lan nuli-nuli itu apa? Membasuh anggota satu dengan yang lainnya secara terus menerus, nggak ada spasinya. Maksudnya basuh wajah ya langsung membasuh tangan seperti itu. Nah, kedua syarat ini dukhulul waktu dan mualah ini merupakan syarat untuk lida imil hadat. Kedua wong sing langgeng hadase sapa iku? Seperti orang yang istihadah utawa orang yang beser. Ini adalah seorang yang daimul hadat. Alhamdulillah itu bermanfaat.